Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Gilang Sukma, NIM 210891 dan 6. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen event dalam olahraga. Apa itu event dalam manajemen? Event merupakan salah satu bentuk yang paling cepat berkembang dari fenomena rekreasi, bisnis, dan pariwisata yang terkait. Seperti halnya pengembangan dan kompetisi olahraga, event juga melibatkan hiburan bisnis dan dampak ekonomi. Event dapat didefinisikan sebagai: yang pertama, menurut Goldblatt 2005, momen unik dalam waktu dirayakan dengan upacara dan ritual untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Yang kedua, event bersifat sementara, dan setiap event adalah perpaduan yang unik dari durasinya, pengaturan, manajemen, dan orang-orang. Itu adalah menurut Gates 1997. Yang ketiga, sebagian besar acara terlepas dari ukuran atau skalanya. Yang keempat adalah mengelola sebuah event seringkali akan memakan waktu, melelahkan, dan kadang-kadang membuat frustasi. Yang kelima, mengelola event tersebut dengan planning yang cermat, hasilnya bisa berdampak cukup besar bagi semua pihak yang terlibat. Sejarah dan konteks event manajemen. Yang pertama, event olahraga telah lahir sejak awal budaya Yunani, Cina, dan Mesir. Yang kedua, permainan atau pertandingan kuno Olimpia telah ada sejak abad ke-9 atau 10 sebelum Masehi, di mana hal tersebut merupakan bagian dari sebuah festival keagamaan untuk menghormati Zeus, ayah dari dewa mitologi Yunani. Itu adalah menurut Masterman 2004 P9. Yang ketiga, popularitas kegiatan seperti halnya kegiatan olahraga menjadi kebutuhan dasar manusia untuk pengalaman emosional dan menarik. Kebutuhan ini tinggal bersama kita selama ribuan tahun. Yang keempat, event olahraga dalam sepanjang sejarahnya merupakan isu yang telah tercermin atau dikemas di masyarakat. Yang kelima, Christmas Day 1914, terus 1968 Mexico Olympics local event. Selanjutnya ada klasifikasi event. Di dalam klasifikasi event ini terdapat dua dari event, yaitu event spesial dan event biasa. Yang dimana event spesial ini dilakukan dengan direncanakan, dan kemudian event biasa ini dilakukan secara tidak direncanakan. Kemudian di event spesial ini terdapat pula cabang-cabang di dalamnya. Yang pertama ada istilahnya adalah minor, yaitu di dalam minor ini menarik banyak peserta untuk ikut di dalam event. Yang kedua, major, yaitu menarik banyak penonton, ada sebuah acara tambahan, dan event ini termasuk mahal. Di dalam istilah kata major ada pula pembagiannya dua, yaitu ada istilah mega, yang dimana mega ini lokasi eventnya berpindah, dan untuk profil eventnya, profil internasional eventnya sementara. Dan yang kedua adalah istilah hallmark. Hallmark ini lokasi eventnya permanen, profil internasional tidak sementara, dan eventnya juga jarang dilaksanakan. Selanjutnya ada dampak ekonomi dari event olahraga. Yang pertama, acara besar internasional yang tidak teratur sekali saja menghasilkan aktivitas ekonomi dan perhatian media yang signifikan. Yang kedua, acara penonton utama yang menghasilkan kegiatan ekonomi yang signifikan, minat media, dan bagian dari siklus tahunan acara olahraga. Yang ketiga, acara yang tidak teratur satu kali
penonton atau pesaing internasional utama yang menghasilkan kegiatan ekonomi terbatas. Yang keempat, acara pesaing utama yang menghasilkan kegiatan ekonomi terbatas dan bagian dari siklus tahunan acara olahraga. Yang kelima, acara pesaing atau penonton kecil menghasilkan kegiatan ekonomi yang sangat terbatas, tidak ada minat media, dan bagian dari siklus acara olahraga domestik tahunan. Selanjutnya ada proses perencanaan acara olahraga. Suatu event atau mega, halmer, minor, untuk menjadi event yang sukses dibutuhkan suatu proses perencanaan. Acara bisa mahal, memakan waktu dan kerja keras, jadi perencanaan yang efektif sangat penting. Yang kedua, tahapan acara proyek utama melalui proses 5 langkah: penelitian, desain, perencanaan, koordinasi, dan evaluasi. Itu menurut Goldblatt dan Sofa 2002. Ketiga, saat mengelola sebuah acara disarankan agar perencanaan untuk acara kecil dimulai setidaknya 6 bulan sebelumnya. Yang keempat, untuk acara besar perencanaan bisa memakan waktu bertahun-tahun. Selanjutnya ada panduan saat membuat acara baru. Di sini ada pun pernyataan-pernyataan yang harus dipertanyakan di setiap membuat acara. Yang pertama, mengapa acara ini diperlukan? Apa tujuannya? Yang kedua, apakah akan ada minat dari peserta, pendukung, media, dan sponsor? Yang ketiga, apa risikonya? Yang keempat, apakah akan memiliki kredibilitas? Yang kelima, berapa biayanya dan apakah Anda perlu memperoleh keuntungan finansial? Yang keenam, di mana Anda dapat mencari beberapa contoh yang berhasil? Yang ketujuh, siapa yang dapat membantu mewujudkannya? Yang kedelapan, apakah Anda akan ada masa depan? Yang kesembilan, apa yang ingin Anda capai dengan menjadi tuan rumah acara tersebut? Yang ke-10, siapa audiens target Anda? Yang ke-11, seberapa banyak yang Anda ketahui tentang peristiwa sebelumnya? Yang ke-12, siapa mitra utama? Yang ke-13, sudahkah Anda mengevaluasi semua risiko dan peluang? Yang selanjutnya ada menetapkan tujuan dan sasaran. Yang pertama, sebuah acara harus difokuskan pada tujuan tertentu seperti untuk mengumpulkan dana, memberikan penghargaan, membangkitkan kesadaran tentang olahraga atau klub, atau membangun dukungan dari audiens tertentu. Yang kedua, apapun, sangat penting bahwa tujuan dan sasaran yang ditetapkan memberikan arahan bagi penyelenggara acara. Yang ketiga, setiap keputusan yang dibuat selama proses perencanaan harus mempertimbangkan tujuan dan sasaran dari acara tersebut. Yang keempat, sebuah tujuan lebih strategis, pernyataan yang luas atau umum. Yang kelima, tujuan harus jauh lebih spesifik dan terukur, dan berhubungan dengan tujuan harus tetap tentang apa yang akan dicapai, bagaimana juga harus dalam rencana aksi. Yang keenam, tujuan harus smart, spesifik, measurable, achievable, realistic, dan time. Selanjutnya ada perencanaan dalam event. Yang pertama, di setiap acara banyak kegiatan yang terjadi secara bersamaan sehingga ada banyak hal yang perlu diperiksa. Yang kedua, sebuah daftar periksa akan memberikan panduan langkah demi langkah untuk mengorganisir dan melaksanakan acara tersebut, dan harus memastikan bahwa semua hal selesai tepat waktu. Selanjutnya ada keterampilan utama manajer acara yang efektif. Koordinator acara perlu: yang pertama, merencanakan dengan hati-hati dan kritis, memberikan perhatian terhadap semua hal secara detail. Yang kedua, berkomunikasi dengan pemangku kepentingan. Yang ketiga, mendelegasikan secara efektif dan mengelola beban kerja. Yang keempat, memotivasi staf lain. Yang kelima, menyebarkan informasi dan memberikan kesempatan bagi tim untuk umpan balik.
Yang keenam, memenuhi tenggat waktu dan memberikan dukungan kepada anggota lain untuk memenuhi tenggat waktu mereka. Yang ketujuh, tetap tepat, akurat, dan up to date dalam mencatat administrasi. Selanjutnya ada acara kepegawaian atau sukarelawan. Acara olahraga tidak akan terjadi tanpa relawan. Jika relawan adalah komponen kunci untuk sebuah acara, itu adalah hal yang penting bahwa mereka diperlukan sebagai aset berharga Isu-isu berikut harus dipertimbangkan. Yang pertama, jenis peran apa yang akan dibutuhkan untuk memberikan tugas-tugas tertentu. Yang kedua, keterampilan apa yang diperlukan untuk memastikan peran tercakup. Yang ketiga, berapa orang yang akan dibutuhkan untuk memfasilitasi setiap peran. Yang keempat, seperti apa struktur organisasinya. Misalnya, siapa yang akan bertanggung jawab atas apa dan peran apa yang akan diwakili oleh tim di lapangan. Selanjutnya ada perencanaan dan pengendalian uang. Yang pertama, menjalankan perencanaan dan pengendalian keuangan yang baik merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan acara yang sukses. Kurangnya pengetahuan tentang biaya acara akan menyebabkan kegagalan yang hampir pasti. Yang kedua, beberapa rancangan anggaran mungkin perlu dikompilasi sebelum versi final diproduksi. Awalnya perkiraan akan didasarkan pada perkiraan, tetapi penting untuk mengkonfirmasi angka aktual yang mungkin untuk menjaga anggaran tetap pada jalurnya. Yang ketiga, proses anggaran akan mencakup penetapan biaya, perkiraan pendapatan dan alokasi sumber daya keuangan. Yang keempat, anggaran akan mencakup periode waktu tertentu, biasanya dari awal perencanaan acara hingga evaluasi pasca acara, dan biasanya akan ditulis sebagai akun pendapatan dan pengeluaran setelah acara berlangsung. Yang kelima, anggaran akan mencakup selama periode waktu tertentu, biasanya dari awal perencanaan sampai evaluasi setelah acara, dan biasanya akan terjadi pendapatan dan pengeluaran setelah acara. Selanjutnya ada panduan perencanaan dan pengendalian biaya ketika mengembangkan anggaran untuk sebuah acara. Adapun hal-hal yang perlu dipertanyakan dalam hal ini. Yang pertama, apa skala waktu untuk anggaran acara? Yang kedua, apa isi anggaran acara sebelumnya? Yang ketiga, siapa yang mengelola anggaran dan arus kas? Yang keempat, apa konsekuensi dari pengeluaran yang berlebihan? Yang kelima, apakah proyeksi biaya dan pendapatan dapat dicapai? Yang keenam, bagaimana biaya akan terpenuhi jika acara dibatalkan? Yang ketujuh, apakah ada penalti pembatalan yang perlu dipertimbangkan? Memasarkan acara. Salah satu sumber pendapatan utama dari sebuah acara adalah peserta dan penonton itu sendiri. Jadi penting untuk menarik sebanyak mungkin. Selanjutnya ada mengembangkan pemasaran acara strategi. Yang pertama, apa pasar utama untuk acara tersebut? Yang kedua, apa keunikan atau poin penting dalam acara yang akan menarik bagi sponsor? Yang ketiga, apa strategi pemasaran secara keseluruhan? Yang keempat, siapa pesaing utama di bidang ini? Yang kelima, gambar apa yang dimiliki acara tersebut? Yang keenam, kepada siapa publisitas ditujukan? Yang ketujuh, akankah sponsor membantu mempublikasikan acara tersebut? Yang kedelapan, apakah iklan perlu dibayar? Metode sederhana dapat digunakan dalam pemasaran acara, seperti sebuah situs. Yang kedua, iklan di surat kabar nasional, publikasi olahraga spesialis, buletin dan majalah. Yang ketiga, poster dan selebaran di toko, klub, operasi dokter, perpustakaan, pusat olahraga dan fasilitas olahraga. Yang keempat, radio dan TV di tingkat lokal, regional dan nasional. Yang kelima, surat atau surat langsung yang menargetkan orang-orang tertentu. Mengelola risiko. Yang pertama, semua peristiwa membawa sejumlah risiko tertentu. Hal ini dapat dimanifestasikan dalam hal risiko fisik yang sebenarnya, risiko keuangan, konsekuensi dari membatalkan suatu acara,
Yang kedua, oleh karena itu penting untuk mempertimbangkan dasar-dasar sebelum sebuah acara dipentaskan seperti keselamatan, perlindungan anak, dan pembatalan. Evaluasi pasca acara. Isu-isu kunci untuk dipertimbangkan ketika mengevaluasi suatu acara. Apakah acara tersebut memenuhi tujuan dan sasarannya? Mengapa atau mengapa tidak? Identifikasi apa yang berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan. Apa yang terlewatkan dari daftar periksa? Apakah acara dihadiri dengan baik? Apakah umpan balik informal dan formal tentang acara tersebut positif? Mengingat semua yang digunakan untuk menggelar acara, apakah itu layak dilakukan?